aplikasi kayak narkoba. Iya. Itu jadi persoalan yang cukup besar. Iya betul. Cukup besar, apalagi sekarang ada maraknya lagi orang pemuda yang hanya lalai dengan bermain SIM. Iya betul. Nah, itu juga jadi persoalan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tiara dimanapun Anda berada hari ini. Kembali lagi bersama saya Syarif dalam program acara Tokoh Publik. Hari ini sangat spesial, saya sedang berada di Kabupaten Pidi. Tentunya di agenda hari ini di tanggal 12 bulan 10 2021 kita akan membahas tentang peran pemuda sebagai agen of the change. Nah tentunya hari ini kita sudah kedatangan yaitu narasumber kita Bapak Fadli Alhamid SE selaku Wakil Ketua DPR PD sahabat Tiara. Mungkin sahabat Tiara yang penasaran kita sapa dulu nih Bapak Alhamid. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Iya. Jadi Pak kita berbicara nih secara pelan-pelan tentang kepemudaan. Tentu kita tahu bahwasanya pemuda itu yang merupakan agen perubahan dan juga sebagai representasi dari seluruh masyarakat. Kita tahu peran pemuda itu sangat luar biasa besar itu. Tentunya untuk kemajuan Kabupaten Pidi. Mungkin saya meminta pendapat. Bagaimana Pak tanggapan tentang peran pemuda sebagai agen perubahan? Baik. Memang seperti yang saya sampaikan, memang di mana-mana itu terjadi perubahan itu oleh pemuda. Iya. Baik dari sejarah yang dulu maupun yang sekarang kita lihat selalu yang melakukan perubahan itu adalah pemuda. Ya, makanya kita mengharap kalau memang pemudanya secara kualitas bagus, ilmunya bagus, moralnya bagus, akhlaknya bagus, nah itu adalah cerminan bagi suatu daerah atau suatu bangsa. Itu adalah tentang kebaikan dari bangsa tersebut atau daerah tersebut. Nah, jadi kalau pemudanya hancur, pemudanya narkoba, kemudian tidak bermoral rendah, nah itu sudah pasti akan menghancurkan suatu daerah dan menghancurkan suatu bangsa. Makanya semua kita harapan yang paling besar itu tertumpu pada pemuda. Pemuda sebagai agen perubahan, agen dalam hal perbaikan maupun hal-hal yang lain yang sifatnya positif. Iya, Pak Hamid, Pak Hamid kan sebagai Pak Fadli ya, Pak Fadli. Oke, Pak Fadli kan sebagai wakil rakyat, wakil ketua DPRK PD. Otomatis Pak Fadli merepresentasikan seluruh masyarakat dari PD, terutama kan pemuda, Pak Fadli. Nah, tentunya saya mau nanya begini Pak Fadli. Di era foto tahun 2021, tentu banyak sekali hambatan dan rintangan. Apa kira-kira hambatan terbesar ataupun permasalahan terbesar yang berkaitan dengan pemuda yang ada di Kabupaten Pidi? Baik, mungkin kalau istilahnya persoalan pemuda di kabupaten mungkin saya rasa hampir menyeluruh di Aceh itu memang ada beberapa persoalan. Itu boleh kita katakan itu persoalan penyakitnya masyarakat. Penyakit masyarakat yang pertama kita juga tidak boleh memungkiri bahwa ada pemuda-pemuda daerah kita juga yang aplikasi kayak narkoba. Itu jadi persoalan yang cukup besar. Cukup besar. Apalagi sekarang ada maraknya lagi orang pemuda yang hanya lalai dengan bermain SIM. Iya betul. Nah, itu juga jadi persoalan. Sehingga karakter pemuda itu akan berlanjut. Apabila dia waktu mudanya dia sudah terkena dengan hal-hal yang kurang baik, nah itu akan mempengaruhi kehidupannya di masa yang akan datang. Ya, makanya kita harapkan pemuda itu harus kreatif, dia harus berpendidikan, minimal dia ada di sekolah, di pesantren, kan, mengikuti tentang kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menambah keilmuan, menambah hal lain. Nah itu yang harapan kita. Makanya saya katakan tadi persoalan yang paling besar di masyarakat sekitar khususnya di pemuda itu adalah tentang persoalan narkoba dan persoalan tentang kelalaian dalam maka berfungsi itu hal lain. Jadi mereka mempergunakan
api, Iya. bukan untuk positifnya, Iya. tapi kadang lebih banyak untuk negatifnya. Iya. Itu yang sangat kita khawatirkan. Ya betul nih Pak Fadli, kita melihat apalagi saat ini kita sedang diterpa yang namanya wabah penyakit COVID-19. Tentunya semua keluarga sudah dilakukan secara daring. Tentunya kan memaksa para pemuda-pemudi kita untuk melakukan satu pembelajaran melalui HP. Nah, tentunya banyak permasalahan yang tentunya seperti yang saya sampaikan, pemandangan jim, ya. Ini untuk semua daerah mungkin ini menjadi persoalan terbesar. Ini merupakan persoalan kedua. Yang pertama masih narkoba. Narkoba merupakan yang merusak generasi muda kita untuk berprestasi di masa depan. Tentunya kan generasi muda ini telah merupakan estafet selanjutnya bagi kita semua saat ini. Nah, jadi pertanyaan gini Pak, apa tindakan yang sudah diberikan ataupun program-program yang disosialisasikan untuk tujuannya meningkatkan kapasitas pemuda kita sebagai entrepreneur? Baik, mungkin secara programnya secara pemerintah, itu pasti ada. Iya, betul. Pasti ada di instansi terkait, dan juga mereka juga sering bekerja sama dengan BNN tentang memberikan penyuluhan kepada pelajar, kepada pemuda, dan melakukan pelatihan-pelatihan untuk memberikan bagaimana dampak daripada narkoba, bagaimana dampak dengan melakukan hal-hal yang orang lain. Nah, itu sering disampaikan oleh program instansi terkait maupun oleh lembaga-lembaga lain. Nah, juga sudah sering dilakukan. Nah, walaupun sampai saat ini kita juga mungkin masih banyak juga yang belum berhasil untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Tapi intinya di sini peran orang tua itu saya kira sangat penting. Iya, betul. Itu yang nomor satu. Yang kedua itu adalah peran tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan dia sendiri. Iya, betul. Ini sekarang sudah mulai memudar saya lihat. Memudar karena saya lihat ini sekarang orang kurang peduli dengan orang lain. Apakah dengan sikap orang lain waktu kita tegur itu mungkin terjadi impas pada mereka. Nah, itu mungkin agak malas orang sekarang menegur orang lain. Jadi sifatnya sekarang mungkin paling dia mau menjaga tingkat keluarganya sendiri. Nah, itu memang hal yang sudah terjadi perubahan di dalam masyarakat kita. Tapi kalau dulu kita menganggap setiap orang tua itu mungkin hampir sama dengan orang tua kita sendiri. Jadi walaupun orang lain yang tegur, kita tetap menghormati. Nah, itu beda dengan karakter mungkin anak-anak sekarang. Nah, itu sudah terjadi pergeseran nilai saya lihat. Terjadi pergeseran nilai tentang menghormati orang yang lebih tua. Itu juga akibat mungkin dengan lingkungan, pergaulan macam-macam. Itu memang yang efek negatifnya kita lihat sekarang. Ya memang kita melihat saat ini keterbukaan informasi melalui genggaman. Istilahnya HP itu merupakan dunia bagi setiap manusia. Pada saat ini semuanya informasi semua bisa diakses, terutama di bidang kebudayaan. Terjadilah pergeseran-pergeseran seperti yang kita dulu sering menghormati, saling tegur sapa, saling mengingatkan. Tentunya ini kan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, namanya tentang persatuan Indonesia. Sebagai yang Bapak tadi sampaikan tadi di pidato tadi, sambutan kepada adik-adik yang ada di sekolah Sukma. Nah, selanjutnya nih Pak Fadli kan, ke depan nanti kan pasti ini ditunjuk sebagai tuan rumah untuk kawasan Pora. Ini bagaimana nih Pak tanggapannya hal untuk pemudaan? Tentunya Pora itu mengaitkan kepada pemuda-pemuda. Itu kan kegiatan orang itu juga sebagai ajang yang prestasi di bidang olahraga. Maksudnya ajang prestasi. Jadi pemuda-pemuda yang ada keahliannya di bidang olahraga, itu mereka akan mengapresiasikan di ajang mereka tersebut. Apakah dia sebagai bola, voli, dan olahraga lainnya. Nah, itu juga salah satu saya lihat sebagai penunjang bagi pemuda itu dalam mengambil karir. Karena setiap anak-anak
itu kan punya tujuan masing-masing. Iya betul. Ada orang yang tujuan cita-citanya begini, Iya, program betul. sebagai atlet. Iya. Nah, jadi setiap ada bakat, dia akan menyalurkan ke bakatnya sendiri. Iya betul. Nah, mungkin dengan Pora ini adalah menjadi kesempatan bagi mereka untuk membuktikan bahwa mereka juga bisa berprestasi di bidangnya, bisa untuk membanggakan daerahnya. Iya betul. Nah, bahkan mereka mungkin bisa untuk melanjutkan ke event-event yang lebih tinggi. Iya. Nah, mungkin event nasional maupun event internasional, sehingga bisa mengembangkan karir mereka. Intinya gini, kita setiap hal yang positif itu selaku pemerintah selalu akan mendukung untuk kemajuan anak-anak bangsa, untuk kemajuan pemuda kita. Saya rasa Oke. Nah, mungkin nih Pak Fadli, mungkin di momen kita yang terakhir di podcast kita, peran pemuda sebagai aktif kecil, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada pemuda-pemuda Aceh dan terkhusus pemuda PD, karena kan Pak Fadli mewakili seluruh generasi pemuda PD, baik itu orang tua maupun pemuda. Nah, mungkin sebagai juga closing statement dan harapan Pak Fadli kepada pemuda-pemuda PD yang selesai. Silakan. Baik, saya mungkin punya harapan kepada pemuda-pemuda PD. Yang pertama, kita jangan menyia-nyiakan kesempatan. Kemudian kita jangan lalai dengan keadaan. Jangan kita dipengaruhi dengan hal-hal yang baik. Nah, makanya selagi kita muda, manfaatkanlah tentang keilmuan kita di saat muda itu kepada hal-hal yang positif. Apakah itu dengan giat belajar, giat mentoreskan prestasi, mungkin itu yang harus dilakukan. Karena gini, kalau kita di pemudanya kita lalai, di pemudanya kita mungkin tidak ada kualitas, ini juga akan menyangkut dengan masa depan kita. Apakah dia sewaktu nanti dewasa, dia akan tidak punya kualitas, atau mungkin akan menjadi orang-orang yang tidak bermanfaat untuk orang lain. Intinya kita tidak muluk-muluk dalam mengharapkan pemuda, dia bisa untuk kebaikan dia sendiri, dia bisa untuk bermanfaat untuk orang lain, apalagi untuk agamanya, untuk bangsanya. Nah, itu memang harapan kita bersama. Bila sahabat Yara, kita sudah berbincang dengan Pak Fadli selaku Wakil Ketua DPR KPG hari ini tentang tema kita peran pemuda sebagai agen perubahan. Tentunya sudah banyak disampaikan oleh Pak Fadli. Pertama adalah peran pemuda itu merupakan sebagai prestasi di masa akan datang, masa depan. Dan juga peran pemuda sangatlah mempunyai impact bagi kemajuan suatu daerah. Dan tentunya kita harus sama-sama mengarahkan baik itu dari kalangan orang tua maupun lingkungan kita sehari-hari dan juga pemerintah saling bahu-membahu untuk menunjang prestasi para pemuda-pemuda kita, tentunya begitu Pak Fadli ya. Oke sahabat Yara, demikianlah podcast kita hari ini bersama tokoh publik kita yaitu Bapak Fadli, Wakil Ketua DPR KPG pada hari ini. Saya Syarif selaku host pada hari ini pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.